يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصر يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فترضوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرات واستديئوا بجمال يا رسول الله فقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك لنا البشرى بشهد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء يا رسول الله يا مع الفخر المؤذى يا نبي سلام عليك
يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا
الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اعطنا من قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله المحتار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم عليه Ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami ucapkan kepada beliau Al-Habib Hanif Al-Atos selaku Ketua FSI Jakarta, dan juga kepada beliau Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus selaku Dewan Guru Majelis Rasulullah Jawa Barat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, acara yang dinanti-nanti yakni Tablighul Islamiyah wa Mau'izatul Hasanah yang akan dibawakan oleh guru kita semua Al-Habib Hanif Al-Atos selaku Ketua FSI Jakarta, untuk mempersingkat waktu, marilah sebelum kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau, kita siapkan hati, siapkan pikiran, agar supaya apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau utarakan, termasuk ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua, bisa kita terima, juga bisa kita amalkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, langsung saja untuk acara Tablighul Islamiyah wa Mau'izatul Hasanah kepada beliau Al-Habib Hanif Al-Atos, waktu dan sempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis kunuzus salawat Al-Habib Hasanain Al-Fayyad bin Yahya. Begitu pula hadir di sini orang tua kita Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Dewan Guru Majelis Rasulullah Jawa Barat Al-Habib Rifki Al-Aidarus, Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad, pengasuh Majelis Al-Qutbil Maktum dari Bogor. Semuanya para habaib, asatid, kiai, sesepuh, ajengan, tokoh masyarakat yang banyak hadir di sini, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, kiai kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara dari Majelis Ta'lim Kunuzus Salawat yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara malam hari ini. Begitu pula aparatur pemerintahan baik sipil atau militer yang membantu terselenggaranya acara. Kita doakan mudah-mudahan jazahumullahu khairal jaza, mendapatkan balasan sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, dikabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Ahba'il kiram, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka tabligh akbar milad ke-9 Majelis Kunuzus Salawat serta peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan Majelis Kunuzus Salawat menjadi majelis yang dibanggakan oleh Rasulullah, amin ya rabbal. Saudara, bicara soal Isra dan Mi'rajnya Nabi, kalau kita mau bicara maka sangat panjang lebar. Begitu banyak riwayat-riwayat, athar-athar, bahkan kitab-kitab para ulama yang secara detail membahas tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Saya tidak akan bahas semuanya, tapi saya akan ambil satu sisi yang berkaitan dengan Isra Mi'raj Nabi. Mudah-mudahan malam ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Saudara, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Isra perjalanan horizontal, datar dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang begitu panjang. Jangankan zaman dulu yang belum ada transformasi canggih, zaman sekarang saja yang sudah ada pesawat, sudah ada jet Apollo sekalipun, tidak akan pernah masuk di akal perjalanan yang begitu panjang ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, saudara. Saking singkatnya sampai-sampai Sahibul Maulid mengatakan thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Waktu Nabi meninggalkan Makkah Al-Mukarramah ketika Isra Mi'raj,
Pada saat itu tempat tidur Nabi masih hangat, saudara. Biasanya tempat kalau ditidurin lama, kasur begitu kita diri itu masih berasa hangat, saudara, betul? Tapi hangat itu biasanya nggak bertahan lama, setengah jam, sejam hangatnya hilang. Apalagi kalau di tempat yang dingin, betul? Begitu Nabi Muhammad tinggalkan tempat tidurnya, kembali lagi dari perjalanan panjang, ternyata tempat tidur Nabi masih hangat, saudara. Artinya apa? Perjalanan yang begitu singkat. Makanya begitu Nabi Muhammad menginformasikan kepada orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu, orang Mekah terbagi menjadi dua. Kelompok pertama begitu dengar diukur dengan akalnya nggak masuk akal, dia ingkar, saudara. Walaupun Nabi Muhammad yang mengatakan nggak percaya. Bahkan ada sebagian ibadah Allah, orang yang udah Islam tapi imannya belum kuat, murtad keluar, saudara. Jelas dari peristiwa Isra Mi'raj ini Allah memperjelas identitas orang-orang yang ada pada saat itu, saudara. Yang menerima Isra Mi'raj disebut mukmin, yang pasrah terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi disebut muslim, dan yang tidak terima, ingkar, bahkan melawan disebut sebagai lemes banget ngomongnya. Jangan takut-takut disebut kurang kencang disebut yang iman terhadap Isra Mi'raj disebut tapi yang ingkar terhadap Isra Mi'raj disebut yakin? Betul. Makanya ibadah Allah saya rada-rada kaget, saudara. Sabar bentar, ente baterainya kekencengan, alkalin nih baterainya nih. Sabar sebentar. Makanya saya rada-rada kaget Pak Bu, ketika belakangan ini ada yang meributkan penyebutan istilah kafir, betul? Bahkan ada salah satu hasil daripada Bahsul Masail Maudu'iyah di Banjar, saudara. Hasilnya disebutkan di situ di draft yang saya baca. Jadi tentang membahas status non-muslim di Indonesia secara kenegaraan menurut kacamata fikih, tapi konteksnya konteks kenegaraan. Ini orang-orang kafir di Indonesia disebut apa? Masuk kategori dhimmi, harbi, atau muahad, apa musta'man, saudara. Di situ disebutkan bahwasanya orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim di Indonesia tidak lagi disebut sebagai kafir, akan tetapi disebut sebagai muwatin. Muwatin itu artinya warga negara, saudara. Itu yang tertuang di dalam draft. Jadi nggak boleh disebut kafir lagi, nggak pas. Bahkan Dr. Abdul Muqsid Ghazali, salah satu pimpinan lembaga Bahsul Masail, beliau katakan apa, saudara? Kenapa nggak boleh disebut kafir? Karena kalimat kafir itu mengandung kekerasan teologis. Kalau disebut kafir nanti ada yang tersinggung. Kalau disebut kafir nanti ada yang nggak terima, nggak cocok dengan negara kita, kurang pas dengan konteks keindonesiaan. Bahkan ada salah satu profesor mengatakan Rasulullah ketika di Mekah nyebut kafir, tapi di Madinah tidak lagi menyebut kafir, karenanya kalimat kafir tidak cocok lagi di negeri kita, saudara. Saya mau tanya yang begini jawab atau jangan? Kurang kompak, jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Kapan jawabnya? Udah malam nih. Masih semangat? Lanjut. Betul. Ini sih kalau jam segini di Jakarta bencong baru keluar nih, saudara. Kalau di Kuningan kira-kira masih semangat apa kagak? Lanjut. Udah malam. Lanjut. Takut hujan. Lanjut. Ngantuk. Lanjut. Masih semangat. Lanjut terus. Kunuzus salawat, semua angkat tangannya. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Saudara, bicara soal kalimat kafir, mari kita perhatikan sama-sama dengan baik dan seksama. Bicara soal kalimat kafir, ada dua keadaan, saudara. Ada berapa keadaan? Ada berapa? Ada berapa?
Paham, udah paham. Ada dua keadaan bicara soal kalimat kafir, saudara. Ada kalanya kalimat kafir ditujukan kepada sesama muslim. Sama-sama muslimnya, cuman gara-gara beda ajaran, yang satu tawasul, yang satu nggak mau tawasul, yang nggak mau tawasul bilang yang tawasul kafir. Sama-sama muslimnya, gara-gara urusan ziarah kubur, yang ziarah kubur dibilang kah? Saya mau tanya, kira-kira yang begitu ada atau tidak? Ada atau tidak? Itu keadaan yang pertama, saudara. Kemudian keadaan yang kedua, ketika kalimat kafir ditujukan kepada orang-orang di luar Islam. Mari kita mulai dari yang pertama, saudara. Ketika kalimat kafir ditujukan kepada sesama muslim, sama-sama muslim, sama-sama umat Nabi, gara-gara sedikit perbedaan urusan tahlil, urusan ziarah kubur, urusan tawasul, artinya akhirnya mengkafirkan saudara sesama muslim, saudara. Ibadallah, hukum mengkafirkan sesama muslim hukumnya haram. Tidak boleh mengkafirkan sesama umat baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki di dalam kitabnya yang luar biasa Mafahim Yajib Antusahha, secara panjang lebar beliau membahas tentang salah satu kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, at-tahdhir minal mujazafati bit-takfir. Kalau orang-orang yang betul-betul aswajah, yang ngikutin ulama, ngikutin habaib, ngikutin wali songo, maka tidak gampang-gampang mengkafirkan sesama Kira-kira jelas atau tidak? Itu prinsip dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ada satu hal yang saya pengen ingetin ini. Ini lagi panas-panasnya nih. Termasuk yang kita nggak boleh saling mengkafirkan gara-gara beda pilihan presiden, saudara. Nggak boleh kita saling mengkafirkan gara-gara beda pilihan presiden. Ya, kita boleh punya prinsip menumbangkan rezim zalim adalah wajib, betul? Ya, kita boleh punya prinsip, saudara, yang namanya mendukung kezaliman, sama saja mendukung terjadinya kezaliman terus-terusan, saudara, betul? Ya, kita boleh punya prinsip, kita wajib untuk memilih orang yang didukung oleh para ulama-ulama yang istiqamah, betul? Tapi nggak boleh gara-gara kita mengkafirkan sesama muslim. Begitu ngelihat saudaranya, oh ini dia nih pendukung Jainuddin Najiro nih, lo kafir lo. Saya mau tanya, kira-kira mengkafirkan gara-gara beda pilihan politik boleh atau tidak? Orang kompak boleh atau tidak? Halal atau haram? Halal atau haram? Sudah, nggak boleh kita mengkafirkan seseorang gara-gara perbedaan pandangan, termasuk gara-gara perbedaan pilihan politik, saudara. Bahkan Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, man qala li akhihi mu'min ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada sesama muslim, sama-sama muslimnya, gara-gara sedikit perbedaan dikafir-kafiran, dibid'ah-bid'ahkan, disirik-sirikan, saudara, yang mengatakan kepada sesama muslim hai kafir, maka kafirnya akan kembali ke dirinya sendiri. Na'udzubillah min illa, kata ulama, kecuali in khalafa aslan min usuliddin ma'luman minad din bid darurah, kecuali manakala dia melanggar salah satu prinsip agama yang mujma' alaih, disepakati oleh ulama dari zaman sahabat sampai zaman tabi'in sampai zaman ulama, saudara, ma'luman minad din bid darurah, sudah sama-sama diketahui hukumnya, tidak boleh ada perbedaan di situ. Maka barang siapa yang berbeda hukumnya disebutkah? Saya kasih contoh. Di dalam Islam Nabi Muhammad itu adalah nabi penutup para nabi, betul? Apa ada nabi setelah Nabi Muhammad? Orang kompak, apa ada nabi setelah Nabi Muhammad? Enggak ada, saudara. Makanya tahu-tahu ada aliran ajaran, pakaiannya Islam, gayanya Islam, KTP-nya Islam, akan tetapi punya keyakinan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ada kitab suci baru setelah Al-Quran, namanya Tadhkirah. Saudara, saya mau tanya, kalau meyakini ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, kafir atau tidak? Kurang kompak, kafir atau tidak? Kafir atau tidak? Na'udzubillah min
Contohnya lagi orang yang meyakini sholat itu nggak wajib, kata ulama sepakat hukumnya kah? Orang yang meyakini puasa Ramadan tidak wajib, kata ulama sepakat hukumnya kah? Nggak boleh saling mengkafirkan, kecuali kalau melanggar sesuatu yang sangat prinsip dalam agama dan maklum minad din bid darurah mujma' alaih, disepakati oleh para ulama, tidak ada perbedaan sedikit pun di dalamnya. Alhamdulillah. Kalau begitu saya mau tanya, di mana nih ada ancaran ya, ancaran ya. Saya mau tanya kalau begitu ancaran sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak jelas atau tidak? Kalau begitu mengkafirkan sesama muslim bahaya atau tidak? Mengkafirkan sesama mukmin bahaya atau tidak? Mengkafirkan sama-sama orang Islam bahaya atau tidak? Umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga ukhuwah, siap junjung tinggi ukhuwah. Semua umat Islam ancaran angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Itu yang pertama, saudara. Jadi ketika kalimat kafir ditujukan kepada sesama muslim, hukumnya Yang kedua, kalimat kafir ditujukan kepada orang di luar Islam, kepada non muslim. Kalau tadi kepada sesama muslim hukumnya haram, tapi kalau dituduhkan kepada orang-orang di luar Islam hukumnya menjadi wajib. Hukumnya jadi apa? Jangan salah paham. Hati-hati, jangan salah paham. Omongan saya jangan dipelintir. Maksud saya menunjukkan kalimat kafir kepada orang di luar Islam bukan berarti kita ketemu orang kafir dipanggil ya kafir, bukan. Akhirnya pulang dari sini mau beli emas ke toko orang kafir, ditanya, pir, nih emas segram berapa pir? Nggak boleh begitu, saudara. Orang Islam paham akhlak, paham etika, punya dzuk orang Islam, saudara, betul? Saya 20 tahun, jadi kalau orang bicara toleransi baru bicara doang teori. Saya 20 tahun bertetangga. Di rumah ibu saya tuh di Jakarta di komplek, depan rumah saya orang Nasrani, sebelah kiri orang Tionghoa, di belakang orang Hindu. 20 tahun saya bertetangga sama orang-orang kafir, saudara. Nggak pernah sekalipun saya panggil teman saya, pir main gundu yuk pir. Nggak pernah, saudara. Kita paham itu urusan akhlak, urusan etika. Nggak pakai diajarin, umat Islam udah paham, saudara. Nggak pantas dalam konteks ngobrol ada orang kafir kita panggil pir, nggak cocok, nggak bagus, saudara. Sama kalau kayak kita punya teman kita orang Jawa, ketemu Jawa mau kemana lo? Pantas apa kagak? Sopan atau tidak? Nggak pantas, saudara, walaupun dia orang Jawa, betul? Nggak pantas ketemu orang Arab, rap mau kemana lo? Saya pengalaman tuh masih SD dipanggil Arab saya, saudara. Waktu SD saya dipanggil Arab, begitu saya kuliah ke Hadramut sama orang Hadramut dipanggil Jawa saya, saudara. Saya bingung, di sini dipanggil Arab, di sana dipanggil Jawa, yang benar saya orang mana ini? Masya Allah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kalau urusan dalam konteks ngobrol kita paham, nggak ada yang manggil kafir. Tapi maksudnya apa di sini, Beb? Menunjukkan kalimat kafir kepada orang di luar Islam hukumnya wajib. Maksud saya mengkafirkan orang di luar Islam, menganggap mereka sebagai kafir, mengkategorikan mereka sebagai kafir, menggolongkan mereka sebagai kafir, mengklasifikasikan mereka sebagai kafir, hukumnya Makanya Al-Imamun Nawawi salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan, saudara, bukan cuma Al-Imamun Nawawi, begitu juga Qadhi Iyad, seorang imam dari madhab Malik yang punya kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Al-Imamun Nawawi dan Qadhi Iyad menyebutkan dalam kitabnya, barang siapa yang ragu saja, ragu terhadap kekafiran Nasrani, gara-gara kena paham pluralisme, begitu ada Nasrani, ini Nasrani kafir apa kagak ya? Kita nggak boleh menganggap mereka kafir, belum tentu mereka kita yang benar. Jangan-jangan kita nanti yang masuk neraka, jangan-jangan kita yang kafir. Nggak boleh kita mengkafirkan Nasrani, kita nggak tahu siapa yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kata Imam Nawawi, barang siapa yang syak, ragu terhadap kekafiran Nasrani atau kekafiran Yahudi atau kekafiran orang-orang di luar Islam, maka kata Imam Nawawi yang seperti itu hukumnya telah keluar dari Islam. Na'udzubillah min. Kenapa demikian, ibadah Allah?
karena tidak lain dan tidak bukan yang mengkafirkan Nasrani menetapkan mereka sebagai kafir Allah dalam Al-Quran, yang menetapkan Yahudi sebagai kafir Allah dalam Al-Quran, yang menetapkan agama di luar Islam sebagai kafir Allah di dalam Al-Quran. Sehingga kalau ada orang yang meragukan kekafiran Nasrani, kekafiran Yahudi dan agama lainnya, sama saja dia meragukan ketetapan dari Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Makanya ibadallah, hati-hati mengkafirkan orang kafir hukumnya haram. Lagian kenapa sih pakai ribut urusan istilah kafir? Kenapa harus diributin? Kenapa harus dibesar-besarkan, saudara? Istilah kafir nanti takut tersinggung, nanti takut ada kekerasan teologi, saudara. Istilah kafir itu datangnya bukan dari manusia, bukan dari habaib, bukan dari kiai, tapi istilah kafir datangnya dari Allah Subhanahu. Di Al-Quran ada lebih dari 500, saudara. Al-kufru wa mustaqqatuha, kalimat kufur dan yang berkaitan dengan kufur. Kafir, kufar, kafur, kafirun, yakfuruna, kafaru. Lebih dari 500 kalimat, saudara. Di hadis berapa banyak? Belum lagi kalam ulama, bahkan sampai hadratus syekh muassis Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari di dalam kitabnya At-Tibyan, ketika berbicara tentang kafir yang ada di Indonesia, apa kata beliau? Innal kuffar qad mala'u biqa'al ard au kama qal, sesungguhnya orang-orang kafir telah banyak memenuhi negeri ini. Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri menyebut mereka sebagai makanya nggak perlu ribut. Tapi kan Habib, tapi kan kalimat kafir itu nanti takut menghina, takut menyakiti perasaan, takut menyinggung. Kita kan sesama bangsa Indonesia, saudara. Pahami dengan baik ibadallah. Kalimat kafir itu bukan buat menghina, bukan buat merendahkan, bukan buat mencela. Kalimat kafir adalah mustalah khos, istilah khusus di dalam agama Islam untuk menyebut orang-orang di luar Islam, saudara. Itu cuma untuk memperjelas identitas, untuk mempertegas mana yang muslim, mana yang Lagian setiap agama itu masing-masing punya istilah untuk nyebut orang-orang di luar agamanya. Saya kasih contoh. Di dalam agama Hindu itu ada istilah untuk orang-orang di luar Hindu. Jadi orang Hindu itu nyebut orang di luar Hindu sebagai Maitra. Disebutnya apa? Maitra. Apa artinya Maitra? Ya Maitra artinya orang non Hindu. Kalau bahasa kita kafir, saudara. Kita umat Islam termasuk Maitra di mata mereka. Oh enggak, kita nggak perlu marah, nggak perlu tersinggung. Itu istilah urusan mereka. Kalau mereka mau meyakini yang benar cuma Hindu, selain Hindu Maitra, selain Hindu salah, itu hak mereka, saudara. Kita nggak boleh memaksa mereka untuk meyakini kebenaran Islam. Kenapa? Karena di Al-Quran jelas, la ikraha fiddin. Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk meyakini kebenaran Islam dengan paksaan, saudara. Betul. Jadi kalau mau meyakini, mereka mau meyakini yang benar agama mereka, itu urusan mereka. Mereka mau meyakini yang benar cuma mereka, selain mereka salah, selain mereka Maitra, itu urusan mereka. Tapi prinsip kita umat Islam tegas, lakum dinukum, lakum dinukum. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Aku meyakini selain lainnya, yang benar cuma Islam. Selain Islam kah? Selain Islam kah? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya mau sampai di situ, saudara. Dalam agama Buddha, di dalam agama Buddha itu ada istilah untuk orang-orang di luar Buddha. Bagaimana mereka menyebut orang di luar Buddha? Mereka sebut Abrahmacharya Fasah. Susah apa kagak nyebutnya? Saya aja kalau nyebut itu berasa jadi sahrukan, saudara. Abrahmacharya Fasah. Itu istilah mereka, nggak perlu ribut, enggak. Itu urusan mereka, saudara. Kalau mereka mau meyakini yang benar cuma Buddha, selain Buddha salah, kita hormati keyakinannya. Enggak, kita nggak paksa, saudara. Tapi kita umat Islam punya prinsip tegas, lakum dinukum. Bagi kita yang benar cuma Islam, selain Islam kah? Kurang kompak, selain Islam kah? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak?
Sadayana barantos ngartos. Alhamdulillah. Masya Allah, orang Kuningan diajarin sebentar ngerti. Di sono ada profesor diajarin kagak ngerti-ngerti. Iye, Jainuddin Naciro. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah. Dan nggak sampai di situ, saudara. Sebetulnya kalau mau diteliti, kalimat kafir ini sebetulnya lembut, santun, sopan, akhlak, saudara. Kenapa saya katakan kalimat kafir itu lembut? Mari kita lihat. Kalimat kafir itu adalah bahasa Arab, Pak Bu. Diambil dari kata kafaro yakfuru kufran. Di dalam kitab Lisanul Arab Libnil Mandur, kafaro yakfuru kufran itu artinya ghatta yughatti taghtiyatan. Ghatta itu artinya menutup. Jadi kafir isim fa'il artinya orang yang menutup. Kenapa orang kafir dikatakan orang yang menutup? Karena manakala seseorang kafir, dia telah menutup kebenaran Islam dari dirinya, menutup kebenaran Nabi Muhammad dari dirinya, menutup wahdaniyatillah dari dirinya, menutup agama Islam dari dirinya, sehingga tidak mau masuk Islam. Dan disebutkah? Saya mau tanya, kalau begitu kafir artinya menutup, berarti menghina atau tidak? Merendahkan atau tidak? Melecehkan atau tidak? Bahkan gak sampai di situ, saudara. Kalimat kafir itu halus. Kenapa saya katakan halus? Mari kita bandingkan dengan istilah agama lainnya. Di dalam agama Kristen ada istilah untuk orang-orang di luar Kristen, saudara. Bagaimana mereka menyebut orang-orang di luar Kristen? Orang-orang di luar Kristen disebut sebagai domba-domba tersesat, saudara. Jadi ini jamaah yang hadir majelis kunuzus sholawat malam ini domba-domba nyasar keancaran, saudara. Nggak perlu tersinggung, nggak perlu marah. Itu istilah internal agama mereka. Kalau mereka mau meyakini yang benar cuma Kristen, selain Kristen salah, itu hak mereka, saudara. Tapi prinsip kita tegas, lakum dinukum, bagiku agamaku, bagimu agamamu, bagi kami yang benar cuma Islam, selain Islam kah? Saya mau tanya, jawab yang jujur. Jawab yang jujur orang Ancaran. Kafir sama domba tersesat. Jawab yang kompak, yang jujur. Lebih halus mana? Lebih sopan mana? Lebih santun mana? Lebih akhlak mana? Mau sampai di situ, mari kita lihat di agama Yahudi. Di dalam agama Yahudi ada istilah untuk orang-orang di luar Yahudi. Bagaimana mereka menyebut orang-orang di luar Yahudi? Saudara, mereka menyebut orang-orang di luar Yahudi dengan goyim. Jadi kita ini adalah goyim. Bahkan di kitab Talmud itu kitab yang dipakai orang Yahudi, itu ada keterangan orang-orang di luar Yahudi disebut babi, saudara. Itu terlalu kasar. Oke lah, saya ambil goyim. Goyim artinya apa, Beb? Goyim itu adalah makhluk non manusia. Makhluk non berarti apa? Binatang, saudara. Nggak perlu marah, nggak perlu tersinggung kita umat Islam. Itu istilah internal mereka, urusan dapur mereka, saudara. Kalau mereka mau meyakini yang benar cuma Yahudi, selain goyim salah, itu urusan mereka, saudara. Tapi prinsip kita tegas, lakum dinukum, bagiku agamaku, bagimu agamamu, saudara. Kita meyakini yang benar cuma Islam, selain Islam kah? Selain Islam kah? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sekali lagi Ancaran, jawab yang jujur, yang kompak, yang semangat. Kalau begitu kafir sama goyim lebih sopan mana? Lebih santun mana? Lebih akhlak mana? Lebih baik mana? Udah jelas, saudara, jadi nggak usah ribut. Nggak perlu berpikiran, oh nanti takut menyakiti perasaan mereka, nanti takut ada kekerasan teologis. Saudara, pahami dengan baik, baru bicara. Kalau andai mereka salah paham, jelaskan, saudara. Cukup husnul bayan, cukup husnul tafhim. Pahami dengan baik supaya mereka nggak tersinggung, supaya mereka nggak tergoyah, saudara. Betul? Nggak perlu ngubah-rubah istilah. Lagian kalau gara-gara takut tersinggung istilah dirubah, semua bisa kacau, saudara. Saya kasih contoh, agama bisa kacau kalau istilah dirubah-rubah seenaknya.
Saya kasih contoh yang gampang, yang sederhana aja. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan orang kafir itu masuk neraka, betul? Saya mau tanya Bapak Ibu, jawab yang jujur. Kalau ada orang dibilang masuk neraka, tersinggung apa kagak? Lemes banget jawabnya loh. Tersinggung atau tidak? Tersinggung atau tidak? Wah Beb, itu bikin tersinggung itu kata-kata masuk neraka itu. Berarti kalau kita bilang orang Nasrani, orang Yahudi masuk neraka, nanti mereka tersinggung Beb. Gak boleh ini. Ini bahaya. Mengancam persatuan kita. Gak boleh kita sebut orang Nasrani dan Yahudi masuk neraka. Terus sebut apa? Ganti saja Beb. Jangan lagi disebut neraka. Pakai kata-kata yang halus. Apa yang halus? Ganti dengan pemandian air panas. Saudara. Saya mau tanya, kalau dirubah-rubah seperti itu kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Mau sampai di situ. Babi di Al-Quran haram apa kagak? Haram. Kalau ada orang lagi makan babi, kita teriakin, babi haram. Tersinggung atau tidak? Tersinggung. Jangan, nggak boleh sebut-sebut haram. Nanti tersinggung, bisa melukai perasaan orang lain. Bahaya itu. Terus sebut apa Beb? Jangan sebut haram, sebut aja makanan darurat, saudara. Yang lebih parah lagi setan, saudara. Habib jangan nyebut-nyebut setan. Nanti setan tersinggung. Setan itu kasar. Ganti aja. Ganti dengan apa? Non malaikat, saudara. Yang lebih parah lagi anjing. Habib jangan sebut anjing Beb. Anjing itu kasar. Manusia aja disebut anjing marah, apalagi anjing, saudara. Jangan sebut anjing. Ganti dengan apa? Non kucing, saudara. Yang lebih parah nanti di akhir zaman ada Dajjal turun. Dajjal itu di jidatnya ada tulisan kafir. Begitu Dajjal memasuki Indonesia, di imigrasi di stop, saudara. Tunggu sebentar, tunggu. Itu tulisan apa itu? Oh kafir, kafir gak boleh di Indonesia. Dihapus, saudara, diganti jadi non muslim, saudara. Saya mau tanya, kira-kira sampai sini kacau atau tidak? Kurang kompak, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Jadi gak perlu ngubah-rubah. Kafir istilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Istilah datang dari Allah adalah istilah yang paling baik, istilah yang paling bagus, istilah yang paling bijak. Tidak ada bahasa yang lebih bijak dari bahasa Allah Subhanahu. Saya mau tanya, kalau begitu kalimat kafir merendahkan atau tidak? Kalimat kafir menghina atau tidak? Kalimat kafir perlu diganti atau tidak? Siap bela Al-Quran, siap bela Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Ada lagi yang mengatakan kepada saya, tapi Habib, tapi kan kita di Indonesia, Beb. Indonesia ini bineka. Ada macam-macam negara, ada macam-macam agama di dalamnya. Ada Hindu, Buddha, Protestan, Kristen, saudara. Ada Konghucu. Nanti kalau kita sebut kafir, seakan-akan ada pengklasifikasian, Habib. Nanti mereka bisa tersinggung. Jangan, ini di Indonesia beda dengan di Arab, beda dengan negara Islam. Indonesia ini bineka. Jangan sebut-sebut kafir. Kalau di Indonesia tidak cocok, tidak pas. Saya mau tanya, yang begini jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Kapan jawabnya? Saya masih ada satu acara lagi di Ciawi. Lanjut. Masih semangat? Lanjut terus. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi. Saudara, bicara soal kebinekaan, keberagaman. Ya betul, memang Indonesia ini bineka. Indonesia ini beragam. Ada macam-macam agama di Indonesia. Tapi bicara soal kebinekaan, kebinekaan itu bukan cuma ada di Indonesia, saudara. Kebinekaan bukan barang baru. Dari zaman dulu kebinekaan sudah ada. Jangankan setelah penaklukan negara-negara di zaman kejayaan Islam. Di zaman Rasulullah, itu di Madinah ada kebinekaan. Ketika Rasulullah tinggal di Madinah, nggak semua penduduk Madinah orang Islam, saudara. Ada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Enggak pernah diganggu sama Rasulullah. Hubungan mereka dengan umat Islam baik. Rasulullah nggak pernah paksa mereka buat masuk Islam, enggak, saudara. Rasulullah betul-betul nunggu orang dapat hidayah, nggak pernah dipaksa, ibarat Allah.
ada kebinekaan, tapi Rasulullah tetap nyebut mereka kafir, saudara. Tapi Beb, kan kata profesor Beb, katanya Rasulullah di Madinah nggak pernah nyebut kalimat kafir. Rasulullah nyebut kalimat kafir waktu di Makkah doang, sampaikan sama profesor. Itu hoak, saudara. Hoak, jangan bikin hoak, jangan bohongin umat dok. Kata siapa Nabi Muhammad gak pernah ngomong kafir di Madinah? Nggak usah jauh-jauh, saudara. Di Piagam Madinah, Sahifah Madinah, yang konteksnya pada saat itu adalah konteks bernegara, yang menjadi konstitusi Madinah pada saat itu. Di Piagam Madinah dengan tegas Nabi Muhammad mengatakan apa? La yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafirin wala yansuru kafiran ala mu'minin. Orang mukmin nggak boleh dibunuh gara-gara dia membunuh orang kafir. Makanya dalam madhab Syafi'i diambil dalam bab qisas. Kalau ada orang Islam ngebunuh orang kafir walaupun dia kafir dhimmi, dalam fikih itu hukumnya fikih Syafi'i, madhab Syafi'i yang nggak diqisas, saudara. Kenapa? Karena nggak setara. Islam itu nggak ada yang menyetarai apapun. Tapi itu dalam madhab Syafi'i. Tapi dosa besar. Nggak boleh Pak Bu, kita ganggu orang kafir dhimmi, nggak boleh. Orang-orang kafir ini orang-orang di luar Islam yang hubungannya baik dengan kita, mereka nggak ganggu kita, nggak boleh kita rampas hartanya, nggak boleh kita ganggu mereka, nggak boleh kita sakiti mereka, bahkan kita hormati mereka dengan baik, kita berbuat baik dengan mereka, saudara. Tunjukkan akhlakul karimah, betul? Nggak boleh, saudara. Akan tetapi kalau kita melihat ke fikih, andai kata terjadi pembunuhan secara hukum taklifi, namanya dosa besar, saudara. Tapi secara hukum wad'i, kalau menurut ulama usul fiqh, itu tidak menjadi sebab musabab didirikannya qisas, saudara. Itu madhab Syafi'i. Tapi kalau madhab Hanafi mengatakan mau mau yang dibunuh muslim, yang mau dibunuh kafir dhimmi, pokoknya selama dibunuh maka tetap dia diqisas, saudara. Itu dalam madhab Hanafi. Makanya sebagian negara-negara yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar pengambilan hukum dalam undang-undangnya, mereka tetap menerapkan qisas kalau ada terjadi pembunuhan antara muslim dengan kafir dhimmi. Kenapa? Taklidan lil Hanafiyah, mengambil pendapat Hanafiyah. Kira-kira santri jelas apa kagak? Alhamdulillah. Nabi sebut kalimat kafir di Piagam Madinah. Kalau bicara Habib kan konteksnya ke dalam Basul Masail itu konteksnya kenegaraan. Iya, kacamatanya kacamata fikih, tapi konteksnya kenegaraan. Piagam Madinah konteksnya kenegaraan, saudara. Itu konstitusi negara pada saat itu. Tapi secara jelas Nabi Muhammad menyebut kalimat kafir di dalamnya. Kenapa? Ada profesor bikin hoak, Nabi Muhammad nggak nyebut kalimat kafir di Piagam Madinah, saudara. Betul? Betul. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nggak sampai di situ. Jadi di Madinah ada kebinekaan. Rasulullah nggak pernah ngapus kalimat kafir. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kalau kata Imam Suyuti, Khulafaur Rasyidin ada 5, tambah Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Karena kepemimpinan Sayyidina Hasan masih masuk era Khulafaur Rasyidin. Itu pendapat Al-Imam Suyuti. Saudara, ibadallah, di zaman Khulafaur Rasyidin ada kebinekaan. Pada saat itu Futuhat Islamiyah, negara Islam mulai melebar. Islam sampai ke Mesir. Di Mesir ada Kristen Koptik Akbaut. Mereka nggak diganggu, saudara. Kebinekaan, hidup berdampingan. Tapi tetap ulama-ulama, para sahabat Islam menyebut mereka sebagai kafir. Tapi nggak diganggu. Tapi disebut tetap kafir, saudara. Karena identitas nggak bisa dirubah. Termasuk di Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, Khilafah Fatimiyah, sampai Khilafah Utsmaniyah. Tetap orang kafir disebut kafir, saudara. Kenapa kita harus merubah-rubah dari kafir menjadi muatin? Walaupun konteksnya kenegaraan, tapi ulama-ulama kita dari dulu gak pernah merubah kalimat tersebut. Karena itu sudah datang dari agama Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Ada lagi yang nanya sama saya, Habib. Tapi Beb, itu kan di Mekah tuh Beb. Ini dipakai dalil nih. Di Mekah kalau kita mau masuk ke masjid, tes 2. Emang kadang-kadang belakangan nih kecebong sering nyangkut di speaker, saudara. Saya pertengahan ceramah suka nyangkut nih. Ada yang pakai dalil gini, Habib, tapi kalau kita mau masuk ke dalam Mekah nih, ada tulisan Habib di atas nih, mudah-mudahan semuanya bisa haji, bisa umrah, bisa ziarah Nabi Muhammad. Ada tulisan di atas tuh, di atas jalan, untuk yang menuju Mekah, jalan ini khusus lil muslimin. Tapi belok ke kanan, ini adalah untuk non muslim, di ghairil muslimin. Tuh lihat tuh Beb, di Mekah aja kiblatnya umat Islam pakainya non muslim. Kenapa Habib ribut di sini?
pakanan muslim gak masalah. Kenapa Habib kagak mau ngotot memakai kalimat kafir? Saya mau tanya yang begini, jawab apa jangan? Jawab atau jangan? Saudara, ini dalil yang dipakai sama orang panik, saudara. Orang tuh kalau udah panik apaan aja diambil, betul? Kayak sekarang ada yang panik takut diganti, akhirnya ulama banyak yang ditangkep, Habib banyak yang dipenjara, majelis taklim banyak yang ditekan, betul? Kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Panik. Orang kalau udah panik apaan aja diambil. Orang mau tenggelam nih panik, ada kayu dipegang, ada pipa dipegang, ada apapun bakal dipegang, saudara. Itu kalau orang udah panik, ibarat Allah. Ini dalil-dalil yang dipakai sama orang panik, orang udah kehabisan dalil, saudara. Siapa bilang saya melarang penggunaan non muslim? Kagak. Kalau mau pakai kata-kata non muslim silahkan, nggak apa-apa pakai kata-kata non muslim, nggak ada masalah pakai kata-kata non muslim, nggak ada yang melarang, saudara, silahkan. Apalagi kalau konteksnya lagi pas pakai non muslim, nggak apa-apa. Yang saya masalahkan pelarangan kalimat kafir. Itu yang saya masalahkan, walaupun konteksnya kenegaraan, saudara. Itu yang menjadi masalah. Mau pakai non muslim silahkan, tidak apa-apa, tapi jangan sekali-kali menyebut pelarangan kalimat kafir. Betul? Betul? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Alhamdulillah. Makanya ibadah Allah, sebagai kesimpulan, saya khawatir. Sebetulnya saya khawatir. Ini kekhawatiran saya. Orang khawatir boleh atau tidak? Saya khawatir. Pelarangan penyebut kalimat kafir, tapi diganti sebagai muatin dalam konteks kenegaraan. Sekali lagi, kalau nyerang jangan salah cerang. Kita objektif. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kalau kita mengkritik, jangan sampai kritik kita atas dasar kebencian, tapi kritik kita atas dasar insaf, atas dasar adil, saudara. Betul? Jadi saudara, saya khawatir pelarangan kalimat kafir tidak lagi statusnya disebut kafir, tapi disebut sebagai muatin. Saya khawatir, saudara, ini akan menjadi pintu besar untuk dibolehkannya pemimpin kafir di Indonesia, saudara. Betul? Betul? Kekhawatiran saya berdasar. Kenapa demikian? Karena kata-kata muatin itu ada konsekuensinya secara fikih. Ada mutarattabat. Apa konsekuensinya? Kalau sudah disebut muatin, bukan lagi disebut kafir statusnya secara kewarganegaraan dalam kacamata fikih, berarti muatin itu sama kayak orang Islam. Orang Islam juga muatin. Kalau sama-sama muatin, berarti dalam kacamata fikih secara kewarganegaraan hak dan kewajibannya sama, saudara. Kalau hak dan kewajibannya sama, padahal syariat membedakan dalam beberapa titik, saudara. Kalau udah hak dan kewajibannya sama, sebagaimana muslim bisa jadi bupati di daerah mayoritas Islam, maka kafir juga boleh jadi bupati di daerah mayoritas Islam, saudara. Kan muatin, kan sama, hak dan kewajibannya sama, nggak boleh dibeda-bedakan. Sebagaimana yang muslim boleh jadi gubernur di wilayah mayoritas Islam, yang kafir juga boleh. Dia bukan kafir, dia muatin, hak kewajibannya sama. Dan yang lebih parah, sebagaimana yang muslim boleh jadi presiden, dia juga boleh jadi presiden di Indonesia, saudara. Saya mau tanya, kalau kayak gini bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya, saudara. Makanya ibadah Allah, itu kemarin di Jakarta, mereka mati-matian memenangkan Ahok sampai dana besar-besaran, saudara. Media memblow up habis-habisan. Target mereka bukan sekedar Jakarta, target mereka jauh lebih besar dari Jakarta, saudara. Mereka ingin jadikan itu sebagai justifikasi. Andai kata Ahok kemarin menang jadi gubernur, saudara, oh jadi dari daerah-daerah lainnya. Lihat tuh, Jakarta aja, jazakumullah khair Habib. Jakarta aja yang majelis taklimnya banyak, habaibnya banyak, kiainya banyak, ulamanya banyak. Jakarta aja nggak apa-apa dipimpin kafir. Kenapa lu orang Jawa Barat repot? Kenapa lu orang Kuningan repot? Jakarta, ibu kota negara Islam terbesar di dunia. Wah, masalah rakyatnya mau aja dipimpin sama orang kafir. Padahal Islam 85%. Kalau Jakarta mau, kenapa Jawa Barat nggak mau? Kenapa Jawa Tengah nggak mau? Kenapa Jawa Timur nggak mau? Yang penting jujur, nggak masalah kafir. Kira-kira bahaya atau tidak?
Itu ke situ arahnya saudara. Bahkan nggak sampai di situ, arahnya kemana? Oh, Jakarta aja ibu kota boleh, kenapa Indonesia nggak boleh? Secara fikih pun nggak masalah, dia muatin. Kenapa Indonesia nggak boleh? Biarkan nih di Indonesia, bukan di Arab, bukan negara Islam. Umat Islam secara fikih nggak boleh ngelarang, saudara. Kenapa nggak boleh? Di Jakarta aja bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa, saudara? Saya mau tanya, bahaya atau tidak? Makanya mereka habis-habisan, tapi begitu Allah berikan kekuatan umat Islam untuk menang, untuk unggul pada saat itu, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Hancur harapan mereka, saudara. Bangkit semangat umat Islam. Umat Islam di Indonesia menjadi faham bahwasanya Al-Maidah 51 dan banyak ayat-ayat lainnya di Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya mengangkat pemimpin kafir hukumnya Makanya semangat menumbangkan pemimpin kafir nggak berhenti sampai di Jakarta. Ini merembet ke daerah-daerah lainnya, saudara. Kalimantan Tengah 2 periode dipimpin oleh seorang kafir dari PDIP, saudara. 2 periode luar biasa, sudah sangat kuat dia di Kalimantan Tengah. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara Jakarta menang, semangat Jakarta merembet ke Kalimantan Tengah. Sekarang Kalimantan Tengah gubernurnya sudah muslim, saudara. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ, bukan cuma Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, saudara. Dari Kalimantan Tengah merembet ke Kalimantan Barat. 2 periode dipimpin Cornelis, saudara. Cornelis itu kafir keras, PDIP lagi. Terakhir dia katakan dalam pidatonya apa? Dia katakan, masih ada rekamannya. Oh, kita ini Indonesia sudah lama dijajah, dan yang paling lama menjajah kita adalah Islam dan Melayu, saudara. Terang-terangan dia katakan Islam penjajah. Dilaporkan ke polisi, sampai sekarang aman itu orang, saudara. Luar biasa. Dia udah nggak bisa nyalon untuk ketiga kalinya, tapi anaknya dicalonkan. Anaknya bupati pada saat itu dicalonkan. Tapi gara-gara umat Islam menang di Jakarta, semangat Jakarta merembet sampai ke Kalimantan Barat. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang Kalimantan Barat gubernurnya sudah muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merembet, saudara. Makanya ibadah Allah, kalau ini dibuka, pintu ini dibuka, orang kafir dirubah statusnya menjadi muatin dalam kacamata fikih, dalam konteks kenegaraan, sehingga hak dan kewajibannya sama, saudara. Maka konsekuensinya berarti secara fikih juga dia boleh dijadikan pemimpin, dia boleh dijadikan gubernur di Jawa Barat, boleh dijadikan bupati di Kuningan, dan boleh dijadikan presiden di Indonesia, saudara. Saya mau tanya, orang Kuningan jawab yang kompak. Kira-kira kalau Indonesia dipimpin presiden kafir, terima atau tidak? Bupati di Kuningan kafir, terima atau tidak? Gubernur Jawa Barat kafir, terima atau tidak? Presiden Indonesia kalau kafir, terima atau tidak? Saudara, saya mau tanya umat Islam, kira-kira kalau sampai presiden Indonesia kafir, kira-kira diam atau lawan? Kurang kompak, diam atau lawan? Diam atau lawan? Saudara, sebagaimana dulu di Jakarta, para ulama, para habaib, para kiai, dan kami para santri, sebagaimana di Jakarta kami mati-matian melawan pemimpin kafir, begitu juga Indonesia, saudara. Tapi Allah, kami tidak rela sampai Indonesia dipimpin oleh pemimpin kafir kapanpun, saudara. Tapi Allah, kami tidak terima apapun yang terjadi. Kami akan pertahankan Indonesia, saudara. Nggak peduli dicaci, dimaki, dihina, dipenjara, difitnah, dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersibatara, tidak akan mundur untuk menjaga NKRI, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya semua umat Islam, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap jaga negeri kita tercinta. Semua Kuningan angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Yang terakhir sebagai penutup, saudara, karena saya masih ada satu acara lagi di Ciawi, doakan panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal. Terakhir sebagai penutup ibadah Allah, saya pengen ingetin nih. Sebentar lagi kan kita ngadepin pilpres ya. Betul? Betul? Saya pengen ingetin, ini suasana makin panas. Mulai banyak yang saling mencaci, saling menghina, saling merendahkan satu sama lain, betul? Saya pengen ingatkan, jangan saling mencaci, setuju? Jangan saling menghina, setuju? Jangan saling merendahkan satu sama lain, setuju? Gak usah repot, saudara. Andai kata nih kita milih nomor 2, tetangga kita gak mau milih nomor 1, biarin, saudara.
Betul? Nggak usah ribut. Andai kata nih kita milih Prabowo, tetangga kita milih Sandi, nggak apa-apa saudara. Betul? Karena bagaimanapun persatuan nomor satu, betul? Kekompakan nomor satu, betul? Kasih sayang nomor satu, betul? Ukhuwah nomor satu, betul? Urusan pilih presiden nomor dua, saudara. Setuju? 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 Persatuan nomor, kurang kompak nomor satu, persatuan nomor, kekompakan nomor, NKRI nomor, Majelis Taklim nomor, urusan presiden nomor, urusan presiden nomor, urusan presiden nomor, takbir. Sallu ala nabi. Gue gak kampanye, lu yang kampanye ya. Masya Allah. Makanya terakhir sebelum saya tutup, saya mau ajak orang Anjaran baca pantun. Setuju? Tapi saya mau semua jawab yang kompak. Bisa jawab yang kompak? Bagaimana jawabnya? Kurang kompak, kurang kencang, kurang keras, kurang mantul. Cakap. Bagaimana jawabnya? Kurang kencang, kurang keras. Cakap. Coba tes dulu, tes nih. Main bola di Ancaran. Cakap. Nanti terakhir jawabnya jangan cakep. Terakhir semua angkat tangannya, tapi yang nggak pakai reksona jangan tinggi-tinggi angkat tangannya, saudara. Terakhir semua angkat tangannya, suarakan takbir sekuat tenaga, saudara. Jawabnya bukan Prabowo presiden, bukan ganti presiden, semua jamaah suarakan takbir sekuat tenaga. Kita goncangkan Ancaran dengan takbir. Setuju? 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 Kurang kencang, ada ibu-ibu pakai konde, lihat cacing di dalam sarden. Ada ibu-ibu pakai konde, lihat cacing di dalam sarden. Jangan mimpi 2 periode, 2019 ganti presiden. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Ini urusannya nih Bupati Kuningan yang udah ngelaknat orang yang nggak milih satu, stroke nih saudara. Masya Allah. Mudah-mudahan Kuningan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Saya sebetulnya pantun yang saya baca itu aja saudara. Cuman saya sedang setiap saya baca pantun itu ada banteng satu kandang mati saudara. Di sini ada kandang banteng atau tidak? Ada, ada. Coba periksa itu banteng udah pada mabuk, saudara. Kita doain teman banteng dapat hidayah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Terakhir sama-sama kita baca sholawat Badar dengan niat mudah-mudahan berkahnya Rasulullah dan Ahlul Badar. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nah, coba nih panitia kira-kira bisa nggak lampunya dimatiin sebentar? Yang punya handphone dikeluarin handphonenya, dinyalain lampunya. Coba semua yang punya handphone, semua. Kemarin saya di Jakarta ada 10 yang nggak ngeluarin handphone, hilang saudara. Coba dikeluarin handphone. Panitia bisa nggak lampu dimatiin dulu? Semua yang ada lampu dimatiin dulu. Nanti selesai sholawat baru dinyalain lagi. Bisa atau tidak? Bisa. Coba lihat di langit ada bintang apa kagak? Nggak kelihatan, ada terop. Kita turunin bintangnya ke Kuningan. Walaupun kita tegas tapi kita cinta keindahan. Betul? Betul. Semua yang punya handphone keluarkan, semua. Ini lampu belum dimatiin nih, semuanya matiin lampu. Lampu yang di panggung, semua yang di terop, lampu semuanya dimatikan. Nah, yang punya handphone semua dikeluarkan, semuanya, semua. Yang keluarkan handphone insya Allah dapat handphone baru yang lebih bagus lagi insya Allah. Amin ya Rabbal. Semuanya, semua. Ayo sama-sama sholawat Badar. Hadrohnya ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah yang jadi backing vokal. Setuju? Hadroh jangan ikut angkat tangan juga, siapa yang main hadroh? Ayo semuanya, ayo. Salatullah mullah ala toha lillah. Salatullah
ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah. Ilahi sar umma min al-afa. Allah Allah ilahi sar ya Habiballah. Wa min hammin wa min ghumma bi ahlil ya Allah. Salatullah as-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Khud bi aidina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Sama-sama semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam, Allah Allah, Al-Quran pedoman kami. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Semua angkat tangan, semuanya semua. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi, Al-Quran, Allah Allah, Al-Quran pedoman. Ya Rabb, ij'alil Quran syafi'an lana fil qiyamah, warhamna bil Quran ya Allah. Imam kami, Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Semua angkat tangan, semuanya angkat tangannya. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir, takbir, takbir. Sekali lagi umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap bela NKRI, siap ikut komando ulama, siap 2019 ganti presiden. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Coba lampu dinyalain lagi lampu. Takut ada yang nyari kesempatan dalam kesempitan, saudara. Lampu dinyalain lagi. Alhamdulillah. Terakhir kita minta sama Allah. Sebelumnya sama-sama kita baca Fatihah. Buat saudara-saudara kita yang ada di New Zealand. Yang mana tadi siang, udah lihat belum videonya? Bagaimana saudara-saudara kita umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat dibantai secara membabi buta oleh teroris kafir radikal, saudara. Terang-terangan tanpa rasa belas kasihan, membabi buta, saudara. Itu dibuat udah gitu ngebantainya live lagi. Ngebantai sambil live, siaran langsung dibikin kayak di game, saudara. Luar biasa, dibantai habis umat Islam. Ibadah Allah, makanya kita kirimkan Fatihah. Buat mereka-mereka yang telah meninggal dunia tadi di New Zealand, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya. Allah catat sebagai syuhada di jalan Allah. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan untuk teroris kafir kita minta beserta jaringannya semua mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terakhir kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واقض لنا ولهم ولمشايخنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta semua hajat-hajat, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Minta semua hajat-hajatnya. واقض لنا ولهم الحاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى روح الوالد عبد الرحمن بن عمر العطاس ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات مشايخنا الخاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini acara masih berlanjut Habib. Acara masih berlanjut, jangan ada yang pulang sampai nanti betul-betul ditutup dengan doa. Setuju? Setuju? Yang pulang sebelum selesai kurang baroh, Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Saya minta maaf. Sekarang saya langsung jalan lagi karena masih ada acara di Ciawi. Doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Ini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Tablighul Islamiyah wa Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita semua Al-Habib Muhammad Hanif Abdurrahman Al-Attosh. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirinul hadirat rahimakumullah, beranjak kepada acara selanjutnya yakni Tablighul Islamiyah wa Mau'izatul Hasanah yang kedua, yang mana akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad
selaku pengasuh Majelis Qutbil Maktum Bogor. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Selamat jalan kepada guru kita Al-Habib Hanif Al-Attas. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya, dilindungi terus sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yukatsir amsalahu. Allah memperbanyak pejuang-pejuang kayak beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidhu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa ba'du, alhamdulillah. Yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil khusus bidzikr Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas wal Habib Hasanin Al-Fayyad Al-bin Yahya, dan juga Al-Habib Hamid Al-Attas, Al-Habib Rifki, Al-Habib Hamid Ba'bud, Al-Habib Rifki Al-Idrus, dan para habaib yang lain. Mudah-mudahan para habaib kita dipanjangin umur sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti doa habib-habib kita biar kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak pantas aneh ngomong panjang-panjang. Aneh bangun aja kelihatannya udah pada enek ngelihat aneh. Aneh mau berdiri aja udah kagak pede rasanya. Aneh cuma menyampaikan satu hal aja. Al-Imam Abu Ya'la, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama asli Saddad bin Aus, pernah berkata, "Innakum lam tarawnal khaira illa asbabah, wa lam tarawna syarra illa asbabah." Ini bisa jadi kaidah, bisa jadi pedoman dalam hidup kita. Al khairu kulluhu bihadafirihi fil jannah ay akibatuhu, wa syarru kulluhu bihadafirihi fin nar. Beliau Abu Ya'la seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Faqih hadzal zaman, likulli qaumin faqih wa faqih hadzal qaum." Kata Sayyidina Umar di masa khalifahnya adalah Saddad bin Aus. Semua kaum itu ada ulama yang menonjol, dan ulama yang menonjol di zaman Sayyidina Umar adalah Abu Ya'la. Beliau mengatakan, "Innakum kalian lam tarawnal khaira," tidak melihat kebaikan, "illa asbabah," kecuali cuman pekerjaan doang. Kita duduk di sini, ini kebaikan apa bukan? Kebaikan kan? Orang tahu ini kebaikan. Oleh karenanya kita merasa capek melakukannya, benar apa kagak? Kenapa capek? Karena kebaikan. Setiap kebaikan itu buahnya adalah sorga, dan sorga itu dikelilingi dengan perkara yang tidak enak. Kata Nabi Muhammad, "Huffatil jannatu bil makarih." Sorga dikelilingin dengan perkara yang tidak baik. Karena ini kebaikan, jam 12 rasanya udah kemalaman. Betul apa kagak? Tetangga aneh dangdutan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kagak ada yang kecapean, kagak ada yang kate pape. Kenapa? Karena itu bukan kebaikan. Mereka ngerjakannya ikhlas. Kenapa ikhlas? Setannya pada ikhlas. Kalau kita duduk di sini, kita mungkin ikhlas, setan kita kagak bakalan ada yang ikhlas. Betul apa kagak? Mudah-mudahan malam ini setan kita pada kumat. Setruknya maksud aneh. Malam ini mudah-mudahan setan kita pada mabur, pada pensiun. Berkat doa guru kita tadi, mudah-mudahan setan kita pada pensiun. Niscaya sehingganya mata kita kagak buta. Yang hak kita bisa melihat hak, yang batil kita bisa melihat yang batil. Yang benar kita bisa mengatakan benar, yang salah kita katakan yang salah. Walam tarawna syarra illa asbabah. Kalian manusia, kata beliau juga, tidak melihat keburukan, cuman pekerjaan aja. Ini kan lagi ibadah, iya saya udah tahu ibadah, begitu doang. Dangdutan, ini kan dosa, iya saya udah tahu itu dosa. Sebatas itu pemikiran manusia. Padahal kalau kita mau mencermati, al khairu kulluhu bihadafirihi ay bijumlatihi fil jannati akibatuhu. Setiap kebaikan itu, setiap kita duduk di tempat kebaikan, setiap kita melaksanakan kebaikan, pada hakikatnya kata beliau kita lagi masuk surga. Pada hakikatnya lagi masuk surga. Karena kata Allah, hal jazaa'ul ihsan illal, setiap kebaikan balasannya adalah pahala. Pahala itu adalah tiket masuk surga.
Mudah-mudahan lama kita duduk di sini, lamanya kita bikin dosa semuanya dimaafin malam ini sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal walam tarauna syarra illa asbabah. Kalian juga kagak melihat pekerjaan buruk kecuali pekerjaan saja. Padahal asyarru kulluhu bihadafirihi finnar. Pekerjaan buruk itu semuanya pada hakikatnya kalian sedang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita duduk di tempat ibadah, setiap nafas kita isinya dzikir, salawat, itu kita lagi masuk surga. Setiap kita duduk tempat maksiat, setiap duduk di depan TV, hakikatnya lagi duduk di mana? Lagi duduk di mana? Seringan duduk di surga apa di neraka? Kita butuh dekat sama habaib biar dikenalin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jujur kalau mati kita masuk surga apa masuk surga? Masuk surga. Kan ngaji kita minta salawat, minta syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam segala hal. Jadi setiap nafas kita bisa jadi berpotensi jadi surga, berpotensi jadi neraka. Setiap tindakan kita bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Termasuk memilih pemimpin. Kalau milih pemimpin zalim bisa jadi neraka. Memilih pemimpin yang tidak zalim, memilih surga. Sekarang mau surga apa neraka? Mau surga apa neraka? Ikut-ikutan berani teriakan nih. Ketularan nama Habib kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dapat surga kita semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Mohon maaf kalau buang-buang waktu antum. Tapi mudah-mudahan antum ikhlas. Mudah-mudahan antum ikhlas. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini dipandang dengan pandangan mahabbah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis kan Kunuzus Salawah ini mendekatkan semua orang yang berhubungan dengannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuahkan ridha-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melihat wajah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini dosa kita dicuci, dikuras sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat yang sedikit. Ya man wafaqah lil khair wa a'anahum alaih. Wafaqna lil khair wa a'inna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lama-lama tapi disambut lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tausiah dari guru kita Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad selaku Ketua Majelis Qutbil Maktum dari Bogor. Semoga doa-doa beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk acara yang terakhir yaitu doa penutup. Namun sebelum beranjak kepada doa penutup dari kami selaku Muqassimul Awqat, banyak kekurangan, kesalahan, baik akwal atau af'al. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada beliau Al-Habib Hasanain Al-Fayyad bin Yahya untuk menutup doa pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau kami persilahkan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah bersama mendengarkan tausiah Habibana Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas dan Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita, Allah berikan anugerah pertolongan di hati kita untuk membuka hati, cahaya hati kita semuanya, untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan untuk lebih jauh lagi untuk meninggalkan daripada maksiat yang Allah larang kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya di malam ini bukan hanya sekedar malam ini, tapi seterusnya kita bergandengan tangan dengan para habaib dan ulama. Setuju? Bergandengan kepada para habaib dan ulama. Setuju?
Itulah yang menjadikan harapan, insya Allah dengan pertalian kita kepada beliau-beliau ini akan menjadikan jalan menuju kemenangan fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kunna nasala ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير وصاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فإن تيسر العسير عليك يسر. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخرسنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تحلقنا وأنت رجاؤنا اعتقادنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين ذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وجملنا بالصحة والعافية والسلامة وحققنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر القبول إلى حضرة النبي محمد. الفاتحة. Pengumuman untuk Minggu 14 Maret 2019 Isra Mi'raj dan Milad Majlis Nur Haddad Bojong Kulon Ancaran bersama Habib Alwi bin Zain Ali Drus, pengasuh Majlis An-Nur Jakarta. Sallu ala Nabi Muhammad.